Kita mulai kuliah kita hari ini. Jadi, seperti yang saya sudah infokan, hari ini saya akan memberikan materi mungkin 45 menit dan menyelesaikan optimasi dua dimensi. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan kuis ya. Kuis besar. Ini materinya adalah materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu minggu depan itu hari Kamis libur. Hari Kamis minggu depan libur, kita tidak ada kuliah. Nah, Kamis minggu depannya lagi, itu seperti yang sudah diinfokan, saya sudah infokan sebelumnya. Jadi, tanggal 3 itu libur, tanggal 10, Kamis tanggal 10 ya, itu kalian UTS 1. Oke, kalian UTS 1 materinya adalah semua, dari awal sampai optimasi dua dimensi ini. Tanggal 10, Kamis tanggal 10 Maret ya. Kamis tanggal 10 Maret kemungkinan besar kita mulai ujiannya dari jam setengah 8 untuk persiapan, setengah 8 sampai jam 8 itu persiapan, kemudian jam 8 itu ujiannya dimulai, seperti itu. Ya. Nah, untuk hari ini materinya adalah optimasi orde 2. Jadi bisa dilihat di PPT ini bahwa kalau kita sudah membicarakan optimasi lebih dari satu dimensi, itu sedikit lebih kompleks. Nah, ada klasifikasinya itu ada dua, yaitu non-gradient approach ya, dan juga gradient approach. Kalau gradient approach itu basisnya adalah gradient, menggunakan gradient untuk mencapai puncak ya, dari suatu kurva multidimensi seperti ini. Jadi bisa dilihat ini adalah kurva dua dimensi. Sebenarnya kurvanya jadi 3 dimensi, tetapi sebenarnya variabelnya adalah variabel 2 dimensi. Ya, variabel X dan juga variabel Y. Kemudian ada nilainya ke arah vertikal, ya, ke arah atas. Itu adalah nilai dari fungsinya. Nah, ini bisa dilihat untuk melakukan optimasi semacam ini agak sedikit sulit untuk menggunakan apa yang sudah kalian pelajari di satu dimensi. Oke, nah apa yang akan saya ajarkan hari ini itu cara-cara yang bisa digunakan untuk melakukan optimasi multidimensi ini. Ya, dimensinya bisa jadi variabelnya 2, 3, dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Nah, metodenya itu non-gradient approach. Kalau yang non-gradient approach itu metodenya yang bisa digunakan itu adalah random, itu ditembak-tembak ya nilainya, dicoba-coba nilai fungsinya di beberapa titik seperti itu, kemudian kita bisa dapat nilai yang paling tingginya itu untuk kita bisa memperkirakan nilai X dan Y yang menghasilkan nilai optimumnya itu dengan hasil-hasil dari yang random tadi ya, seperti itu. Kemudian ada univariate dan juga pattern, ada juga dengan direct method. Oke, kita tidak akan terlalu fokus dengan yang non-gradient approach ini. Yang akan kita lebih fokus itu ke bagian yang kedua, yaitu yang gradient based approach. Yang pertama itu adalah gradient dan juga Hessian, dan yang terakhir itu adalah steepest ascent descent, seperti itu. Ya, nah kita akan fokus ke sini, gradient Hessian. Ya, mungkin ke gradient dan Hessian dulu. Ini supaya kalian tahu basicnya seperti apa. Walaupun sebenarnya metode utama yang saya akan ajarkan itu steepest ascent descent. Tetapi beberapa hal itu ada di gradient dan juga Hessian ini. Jadi kayak beberapa teori dasarnya itu ada di sini. Seperti itu ya. Nah, saat kita mendapatkan kasus multidimensi, melakukan optimasi multidimensi, apabila kita menggunakan gradient atau Hessian, itu gradient Hessian ya, itu yang kita gunakan adalah kita punya dua persamaan pertama, persamaan utama. Yang persamaan pertamanya itu adalah persamaan gradient. Ini sebenarnya agak sedikit
kurang pas kita menyatakan ini sebagai gradient ya, karena sebenarnya yang benar kata-katanya adalah directional derivative. Ini adalah directional derivative. Jadi turunan berarah. Oke. Nah, itu adalah bagian pertamanya. Turunan berarah itu adalah bagian pertamanya. Bagian keduanya adalah persamaan Hessian. Oke. Nah, turunan berarah ini kalau di satu dimensi mirip dengan persamaan turunan pertama. Nah, persamaan turunan pertama. Dari persamaan, kalau misalkan kita optimasi satu dimensi, dari turunan pertama sama dengan 0, kita bisa mendapatkan titik optimumnya. Oke. Lalu, dengan mengecek apakah turunan keduanya itu di titik optimum tersebut positif atau negatif, kita bisa mengecek apakah dia nilai maksimum atau minimum. Nah, Hessian ini mirip dengan turunan kedua, tetapi di multidimensi. Ya, turunan kedua tapi di multidimensi. Intinya adalah nilai Hessian ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu apakah dia itu maksimum, minimum, atau malah saddle point. Seperti itu. Saddle point itu apa nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi prinsipnya mirip-mirip dengan prinsipnya mirip-mirip dengan optimasi satu dimensi, tetapi kita menggunakan cara yang mirip tersebut di kasus multidimensi. Oke, jadi turunan pertama itu di satu dimensi kita gantikan dengan directional derivative di multidimensi. Turunan kedua untuk mengecek maksimum minimum kita gantikan dengan Hessian. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari directional derivative ya. Jadi apa itu directional derivative? Itu turunan yang memiliki arah. Jadi kita punya suatu fungsi multidimensi ya. Fungsi multidimensi, misalkan dalam kasus ini ada dua variabel x dan y. Berarti kita coba turunkan fungsi kita yang punya variabel x dan y tersebut. Jadi fungsi kita ini sebenarnya dia di dalamnya ada variabel x dan juga variabel y ya. Di dalamnya ada variabel x dan juga variabel y. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan si directional derivative? Oke. Kita harus punya terlebih dahulu cenderungnya adalah titik di mana kita ingin mengevaluasi si directional derivative ini. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita sebut itu sebagai tebakan awal, gitu ya. Oke, kita sebut itu sebagai tebakan awal. Oke, kita sebut itu sebagai tebakan awal misalkan ya. Misalkan tebakan awal kita di X sama dengan 2, Y sama dengan 2, seperti itu. Nah, lalu kita coba cari directional derivative-nya. Nah, directional derivative itu caranya bagaimana? Caranya adalah fungsi yang kita optimasi ya. Fungsi yang kita optimasi yang tadi fungsi f tadi yang memiliki variabel x dan y tadi ya, itu kita turunkan terhadap x dan juga kita turunkan terhadap y. Ya, jadi nanti directional derivative kita itu yang akan kita miliki adalah dalam bentuk vektor ya. Itu do f per do x dan do f per do y. Oke, ini vektor ya. Jadi ini adalah yang atas itu adalah arah x itu adalah semacam gradien ke arah x, yang ini adalah gradien ke arah y. Nah,
vektor ini, vektor directional derivative ini menunjukkan apa namanya? Menunjukkan gradien tertinggi di titik ini. Ini kita masukkan juga nilai titik ini ya. Kalau kita masukkan nilai titik ini, do f per do x 2,2 ya misalkan. Oke, kalau kita masukkan nilai tersebut ya, yang kita dapatkan itu adalah gradien tertinggi di titik 2,2 itu arahnya kemana? Oke, arahnya kemana? Oke, ini misalkan ini adalah gradien tertingginya ya. Ini arahnya ke sana misalkan. Itu gradien tertingginya itu kan bisa arahnya bisa 360 derajat ya, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Tetapi dengan adanya si directional derivative di titik tersebut 2,2 tersebut, kita bisa tahu nilai vektor yang menyatakan gradien tertingginya ke arah mana. Dalam hari ini sesuai dengan yang ditunjukkan di situ ya. Itu gradien tertingginya arah ke sana. Seperti itu. Ya. Itu metode gradien ya, metode gradien Hessian. Nah, apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah kita melakukan mencari nilai gradien tertinggi tadi? Oke, gradien tertinggi di titik 2,2 tadi itu dari awal kita sudah menyatakan numerical step kita ukurannya berapa. Ya. Nah, selanjutnya kita coba melangkah sebesar si numerical step tadi ke sana. Oke, misalkan numerical step kita itu sebesar setengah ya, melangkah sebesar setengah ke sana misalkan. Ini jadi titik kedua kita, titik selanjutnya kita. Nah, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya di sini? Cari lagi. Cari nilai directional derivative-nya. Untuk mendapatkan slope paling besarnya ke arah mana. Seperti itu. Oke, untuk mencari tahu si slope paling besarnya ke arah mana, misalkan ke arah sini. Oh, dapat directional derivative-nya ke arah sini. Lalu step-nya setengah lagi. Nah, ini iterasi selanjutnya. Sampai kita mendapatkan suatu titik yang menghasilkan directional derivative-nya itu 0,0. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja. Ya. Kita juga sebenarnya harus mengecek apakah titik yang kita cari tersebut itu merupakan titik lokal minimum, lokal maksimum, atau saddle point. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan si Hessian ini. Oke, Hessian tersebut. Nah, Hessian ini gunanya untuk apa? Ini sebenarnya gampang caranya. Kita tinggal mencari tahu nilai dari Hessian ini, H absolut ini ya, dengan menggunakan rumusan yang dituliskan di sini. Ya, do kuadrat F per do X kuadrat, do kuadrat F per do Y kuadrat, minus do kuadrat F per do X do Y kuadrat. Seperti itu. Ya, ini kita tinggal masukkan di sana. Oke, kita tinggal masukkan di sana, kemudian cek nilai Hessian untuk titik yang kita tinjau. Jadi misalkan titik ini atau titik ini misalkan ya. Itu kita masukkan ke sana, kita bisa mendapatkan nilai dari Hessian-nya. Apabila nilai dari Hessian-nya itu lebih besar daripada 0, itu berarti statusnya adalah itu antara titik. Jadi nanti ya misalkan kita sudah mendapatkan ini sebenarnya bukan yang ini ya. Tetapi nanti saat kita sudah mendapatkan lokal maksimum atau minimumnya ya, itu lokal maksimum atau minimumnya itu dicek dengan Hessian tadi. Jadi bukan titik-titik yang sebelumnya ya, hanya titik lokal maksimum atau minimum saja. Nah, jadi titik maksimum atau minimum tadi yang kita sudah dapat
saat mendapatkan gradiennya itu 0, ya, directional derivative-nya 0,0 seperti itu, kita cek dengan Hessian. Apabila nilainya lebih besar daripada 0, artinya adalah dia bukan saddle point. Hessian-nya lebih besar daripada 0, artinya dia bukan saddle point. Nah, setelah itu dicek lagi, kalau misalkan Hessian-nya lebih besar daripada 0, turunan kedua terhadap X-nya di titik tersebut apakah lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil daripada 0. Jika lebih besar daripada 0, artinya dia lokal minimum. Oke. Sama seperti yang satu dimensi ya. Turunan kedua di titik optimumnya, kalau dia lebih besar daripada 0, artinya dia lokal minimum. Tetapi kalau dia lebih kecil daripada 0, artinya dia lokal maksimum. Seperti itu. Nah, Hessian ini kelebihannya adalah kalau dibandingkan dengan si turunan kedua, ya, Hessian itu kelebihannya dia bisa mengetahui, dengan Hessian ini kita bisa mengetahui apakah titik optimum atau minimum, titik optimum kita itu saddle point atau tidak. Ya, saddle point atau tidak. Saddle point. Nah, saddle point itu terjadi apabila Hessian di titik optimum tersebut lebih kecil daripada 0. Apa itu saddle point? Ya, misalkan ya, kita punya fungsi tertentu seperti itu ya. Nah, di fungsi tersebut itu ada nilai optimum beneran seperti ini ya, itu nilai yang benar-benar paling tinggi. Tetapi kadang-kadang karena ini nilai kurvanya tidak melulu ngikutin seperti ini ya, tidak melulu hanya satu bukit saja. Bisa jadi ada beberapa bukit di sana dan sebenarnya ada beberapa semacam nilai optimum bohongan seperti itu ya. Nah, yang bukan sebenarnya bukan merupakan nilai optimum. Nah, itu adalah saddle point. Kita menamakannya sebagai saddle point. Seperti itu. Ya, kalau misalkan di mana? Di satu dimensi itu saat kita punya persamaan kuadrat ya, kita punya persamaan kuadrat, harusnya kita punya satu nilai optimum, kita punya persamaan pangkat 3, kita harusnya punya 2 nilai optimum, punya persamaan pangkat 4, misalkan kita punya 3 nilai optimum, seperti itu. Nah, nilai-nilai lainnya, pas lagi ada kemungkinan nilai-nilai lainnya itu merupakan saddle point, seperti itu ya. Jadi, yang sebenarnya bukan merupakan nilai optimum, tetapi kelihatannya kayak nilai optimum. Seperti itu. Jadi, itu adalah saddle point. Nah, dengan Hessian ini, kita bisa menentukan si saddle point tersebut. Seperti itu. Ya, tetapi ini ada satu permasalahan ya. Saat kita menggunakan gradient Hessian ini, karena langkahnya kecil-kecil ya, langkah dari step dari tebakan awal ke titik selanjutnya itu kecil-kecil, itu berdasarkan dari numerical step yang kita definisikan di awal. Kalau misalkan numerical step-nya itu terlalu besar, itu cenderungnya kemungkinan untuk divergennya besar. Jadi kita harus menggunakan numerical step yang cukup kecil. Nah, karena numerical step-nya itu kecil, ini sangat-sangat boros. Jadi computationally very demanding gradient Hessian ini. Oke, gradient Hessian tersebut itu computationally very demanding. Nah, solusinya apa? Oke, solusinya kita pakai metode selanjutnya, yaitu steepest ascent descent. Sebenarnya cara-caranya mirip-mirip dengan gradient Hessian, tetapi step-nya tidak ditentukan dari awal. Step-nya kita tidak tentukan dari awal. Jadi yang dilakukan di steepest ascent descent ini, di titik pertama mirip dengan yang gradient Hessian tadi. Jadi cari directional derivative-nya, cari nilai directional derivative di titik tersebut ya. Oke, di titik ini kita cari nilai directional derivative-nya, artinya kita bisa mendapatkan arah mana yang menghasilkan gradient paling besar. Dalam kasus ini seperti ini ya. Nah, setelah itu, step selanjutnya ini agak sedikit berbeda dengan gradient Hessian. Kalau gradient Hessian, kita melangkah ke arah tersebut sesuai dengan numerical step-nya.
Nah, kalau steepest ascent descent itu langkahnya tidak kita tentukan, tetapi yang kita lakukan selanjutnya adalah di arah dengan gradien paling besar tadi, itu kita buat sumbu baru. Ya, kita buat sumbu baru. Sumbunya misalkan sumbu H0. Seperti itu. Nah, sumbu baru ini kita buat persamaan satu dimensi di sumbu tersebut. Jadi fungsinya, kalau ini X dan Y ya sebelumnya, misalkan fungsinya harusnya f x, y gitu ya, fungsinya. Ini kita ubah. Fungsi ini kita ubah, kita buat di arah directional derivative yang menghasilkan gradien paling tinggi tadi ya, itu kita ubah, kita buat persamaan baru satu dimensi di sumbu H0. Jadi nantinya persamaannya kita ubah menjadi G ya, persamaan baru G H0 misalkan seperti itu. Jadi persamaan GH0 ini adalah persamaan satu dimensi. Nah, kalau karena ini persamaannya sudah persamaan satu dimensi yang menunjukkan kurva yang terjadi pada garis ini jadi mudah sekarang. Kita bisa lakukan optimasi di sini. Kita turunkan sekali G aksen H0, oke, sama dengan 0. Nah, kita bisa mendapatkan nilai dari si nilai dari si variabel H0 itu yang menghasilkan turunan pertama G aksennya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kita melangkah ke sana. Melangkah ke nilai H0 yang menghasilkan G aksen sama dengan 0. Jadi, ini fungsi G aksen H ya. G aksen H0 ya. Itu kalau kita lihat satu dimensi, maksimumnya nanti akan ada di sini. Dan ini adalah langkah kita. Seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang dilakukan selanjutnya adalah di titik selanjutnya ini kita ubah lagi persamaan fungsinya, ya. Persamaan fungsinya kita ubah lagi menjadi persamaan satu dimensi ke arah gradien terbesarnya dia. Gradien terbesarnya dia itu dengan cara directional derivative di titik satu ini ya. Di titik satu ini, directional derivative dapat, oh arah ternyata gradien terbesarnya arahnya ke sini, ke arah 2. Ya, ke arah 2 misalkan. Directional derivative-nya ke arah 2. Nah, directional derivative-nya ke arah 2, kita bisa buat sumbu baru di sini, sumbu H1. Persamaannya kita buat persamaan baru, misalkan apa ya? Misalkan kita pakai set aja ya. G atau kita sebut tadi G ya, sekarang mungkin G1 kali ya. Untuk membedakan, karena persamaannya akan berbeda ini. Ya, G1, H1. Ini persamaan yang merepresentasikan kurva satu dimensi di garis ini, di sumbu yang baru ini. Nah, di situ setelah itu, kita turunkan sekali persamaan ini, sama dengan 0. Nah, nilai H1 yang menghasilkan G1 aksen sama dengan 0 tadi, itu adalah step kita selanjutnya ini. Seperti itu dan seterusnya, sampai kita mendapatkan titik optimum. Begitu. Jadi ini proses untuk si steepest ascent descent. Agak sedikit berbeda dengan gradient Hessian, karena kalau di gradient Hessian itu kita cari directional derivative, lalu kita melangkah sesuai dengan numerical step-nya yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, kalau yang untuk steepest ascent descent itu cari directional derivative dari tebakan awal ke arah directional derivative tersebut, buat fungsi baru satu dimensi. Oke, turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Oke, kita dapat step-nya, kita melangkah ke sana, di tempat yang baru, cari directional derivative lagi. Oke, di arah directional derivative tersebut, buat fungsi baru satu dimensi, turunan pertama sama dengan 0.
kita melangkah sesuai dengan step tersebut. Seperti itu. Jadi langkah-langkah dari steepest ascent descent itu seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalkan disebutkan mau algoritmanya seperti apa, ini seperti ini ya. Seperti biasa, initial guess. Initial guess itu tadi titik 0 tadi ya. Itu adalah initial guess kita. Kemudian find directional derivative. Oke. Lalu buat persamaan satu dimensi ke arah directional derivative. Cara persamaan satu dimensinya gampang, sebenarnya bisa dilihat di situ. Ya, ini bisa dilihat di sini. Persamaan satu dimensinya itu gampang. Ini kita ubah saja si x, semua fungsi, semua variabel yang ada di fungsi originalnya, ya, itu kita ubah menjadi h seperti itu. Nah, ini dalam hal ini ya, kita punya, misalkan kita punya banyak x gitu ya. Ya, ini tinggal yang x pertama, nilai titik tersebut ya, nilai titik yang kita evaluasi saat itu ditambahkan dengan turunan directional derivative di titik tersebut, oke, dikalikan dengan h. H itu adalah step kita, si step kita ya, step yang akan kita ambil selanjutnya. Nah, kalau ke arah x2 itu titik awalnya x2 0 ditambah directional derivative ke arah 2 dikalikan dengan h. Seperti itu. Nanti saya akan berikan contohnya supaya kalian tidak bingung ya. Nah, setelah berhasil diubah menjadi fungsi baru ini, fungsi satu dimensi ini, turunan pertama, lakukan turunan pertama. Q fungsi h sama dengan 0. Oke. Lalu setelah itu kita setelah mendapatkan ini, kita bisa mendapatkan nilai H, ya, kita bisa mendapatkan nilai H yang menghasilkan ini ya, seperti itu. Sorry, ini G aksen. G aksen H sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan si step H ini yang menghasilkan G aksen H sama dengan 0, itu kita balik. Oke, kita balik lagi persamaannya untuk mendapatkan titiknya dalam X dan Y lagi. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal gunakan persamaan yang gunakan ini saja yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nilai X-nya ya X awal ya, X1 awal ditambahkan dengan gradien ke arah X1 dikalikan dengan si step-nya tadi, itu menjadi nilai dari X1. X2 awal ditambah dengan gradien ke arah X2 dikalikan dengan step-nya tadi, menjadi nilai dari X2. Seperti itu. Yang merepresentasikan titik ini ya. Yang merepresentasikan titik ini sekarang. Merepresentasikan titik ini. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah dapat mendapatkan nilai H ya. Kita dapat nilai H, lalu kita ingin merepresentasikan titik baru kita itu, yang awalnya masih direpresentasikan dalam H itu tadi, menjadi XY lagi, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu, kita ulang lagi dari sini. Oke, kita ulang lagi. Cari directional derivative lagi, seperti itu. Ya. Ini kelihatannya, saya yakin kalau cuma berdasarkan ini, kalian mungkin akan bingung. Ya. Makanya saya akan langsung berikan contoh soal untuk yang steepest ascent descent ini. Ini bisa dilihat di sini ya. Ada fungsi dua dimensi, ya, bukan fungsi dua dimensi, dua variabel, fungsinya dua variabel x dan y. Kita ingin melakukan optimasi terhadap fungsi ini. Kita ingin cari nilai maksimum terbesar atau minimum terkecilnya terhadap fungsi ini. Nah,
titik tebakan awal kita itu adalah X sama dengan -1 dan Y sama dengan 1. Kita coba gunakan steepest ascent descent untuk mendapatkan nilai optimum dari fungsi ini. Nah, ini step by step-nya. Cari directional derivative. Untuk mencari directional derivative, fungsi ini kita turunkan terhadap X, ya. Itu untuk mencari gradient ke arah X-nya. Ya. Lalu, fungsi yang sama diturunkan terhadap Y, untuk mencari gradient ke arah Y-nya. Lalu kita masukkan nilai dari titik tersebut. Ya, karena yang kita cari adalah gradient di titik awal ini, X-1, Y1 tadi. Kita masukkan ke turunan pertama tadi, terhadap X. Oke, X sama dengan -1, Y sama dengan 1. Kita masukkan ke sini, ya. Dapat nilainya 6. Artinya adalah apa namanya, vektor directional derivative-nya itu ke arah X itu ada 6, nilainya 6. Lalu vektor directional derivative, kalau setelah kita turunkan, lalu kita masukkan, vektor directional derivative ke arah Y-nya, itu nilainya -6. Jadi makanya directional derivative kita nilainya jadi seperti ini. Ya. 6i, ya. 6i minus 6c. Seperti itu. Karena vektor, ya. Ya. 6i, ini ya, dari sini, minus 6c. Seperti itu. Nah, setelah itu, oke, setelah kita dapatkan directional derivative ini, kita ubah. Oke, kita buat persamaan baru ke arah directional derivative ini. Ya, kita buat persamaan baru ke arah directional derivative ini, yaitu persamaan satu dimensi, ya. Nah, kalau misalkan kita bisa ngikutin aja, tinggal mengikutin persamaan ini sebenarnya. Oke, nilai x0 ditambah do f per do x, oke, dikalikan dengan h, itu menjadi replacement dari x kita. Oke, nilai y awal ditambah do f per do y dikalikan dengan h, ya, itu menjadi replacement dari nilai y kita. Jadi ini digunakan untuk menggantikan nilai y, ini digunakan untuk menggantikan y di sini, ya, di fungsi ini. Ini digunakan untuk menggantikan x di fungsi ini. Tujuan apa? Tujuannya supaya fx, y-nya itu berubah menjadi gh, menjadi fungsi satu dimensi. Nah, ini bisa dapat, ya. X-nya itu bisa digantikan kalau x0-nya itu kan, x0-nya adalah -1, ya. Turunan pertama terhadap X-nya adalah 6. Di titik tersebut, ya, di titik -1, 1 tadi. 6. Nah, jadi kita dapatkan bahwa pengganti X kita adalah -1 plus 6H. Pengganti Y kita dengan cara yang sama, titik awalnya 1, gradien ke arah Y-nya itu adalah -6, jadi 1 minus 6H. Ini menggantikan Y kita. Ini menggantikan Y yang ada di fungsi ini. Ini menggantikan X yang ada di fungsi ini. Kita masukkan langsung di sana. Menjadi seperti ini, harusnya kan 2xy, berarti 2xy, seperti ini, plus 2x minus 2y kuadrat, minus y kuadrat, minus 2y kuadrat. Minus x kuadrat, minus 2y kuadrat. Nah, dari sini kita dapat fungsi baru. Fungsi baru yaitu GH ini. Nah, GH ini merepresentasikan apa? GH ini merepresentasikan ini tadi. Oke, fungsi baru di arah directional derivative dari titik tebakan awal. Itu GH tadi, ya. Seperti itu. Ini GH-nya menunjukkan fungsi tersebut. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita turunkan GH ini sekali, G aksen. Kita sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai optimum. Ini, ya. Kita turunkan GH sekali. Oke.
Kita turunkan GH sekali. Mana tadi GH aksen? Oh, oke, ini ya. Kita turunkan GH sekali, jadi GH aksen. Ya. Kita sama dengan 0 untuk mendapatkan si nilai optimumnya. H yang menghasilkan nilai optimum. Seperti itu. H yang menghasilkan nilai optimum. Ini adalah H yang menghasilkan nilai optimum. Nah, baiknya selama proses itu kita juga mengecek apakah titik tersebut benar merupakan titik optimum atau merupakan saddle point dengan mengecek si Hessian. Hessiannya pengecekannya bagaimana? Hessiannya kita cek dengan menggunakan fungsi awalnya tersebut. Oke, menggunakan fungsi awal pakai persamaan yang sudah saya tuliskan sebelumnya di sini ya. Itu untuk mengecek Hessian. Oke. Nah, cuman Hessian itu baru kita bisa lakukan sebenarnya. Pengecekan Hessian ini sebenarnya baru baiknya dilakukan setelah kalian mendapatkan nilai optimum akhirnya. Jadi bukan saat proses mendapatkan nilai optimumnya, itu jadi akan percuma. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan nilai optimum akhirnya, baru kalian cek Hessian-nya. Oke, ini karena sebagai contoh saja di buku ya, Hessian-nya dilakukan di awal dari analytical. Oke, tetapi ini harusnya dilakukan di akhir. Seperti itu. Yang kita perlu lakukan cuma yang ini aja. Ya. Turunkan sekali G-nya sama dengan K0, kita bisa mendapatkan si step size-nya. Oke, si H yang menghasilkan G aksennya sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ini yang sudah kita lakukan. Titik awalnya di sini. Kemudian, ini adalah garis fungsi GH tadi. Garis fungsi satu dimensi GH tadi. Terus lalu kita mendapatkan H bintang, yaitu merupakan step dari 0 ke 1 ini. Nah, selanjutnya kita harus mengubah si H bintang tadi menjadi X, Y. Menjadi koordinat awalnya. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Ingat ya, ini awalnya kita mengubah dari XY menjadi H. Itu dengan cara seperti ini ya. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Ini sama dengan X. X sama dengan minus 1 plus 6H. Y sama dengan 1 minus 6H. Otomatis kita bisa gunakan ini untuk membalikkan. Dari H bintang tadi menjadi X. Seperti itu. Jadi langsung pakai ini aja. X sama dengan minus 1 plus 6H. Y sama dengan 1 minus 6H. Oke, dapat dari sini ya. X, nilai X, dan juga nilai Y yang baru. Ya, di step ini. 0,2 minus 0,2. Nah, setelah itu, apa yang kita perlu lakukan? Stepnya kita ulang lagi. Di titik yang baru ini adalah titik optimum dari GH tadi ya. Lalu di sini yang kita perlu lakukan adalah coba cari gradient directional derivative lagi. Oke, directional derivative lagi untuk mencari kemudian mendapatkan fungsi yang baru, fungsi satu dimensi yang baru ke arah ini. Nah, ini yang dilakukan di sini ya. Di titik 0,2 minus 0,2 itu dicari gradient, dicari directional derivative-nya. Oke, arah X-nya adalah gradient arah X 1,2, gradient arah Y-nya adalah 1,2, sehingga directional derivative-nya jadi seperti ini. 1,2I plus 1,2J. Oke, lalu kita gunakan lagi persamaan ini untuk mengganti, untuk mendapatkan fungsi GH-nya ya, GH yang baru di titik 1 tadi. Oke, X0-nya sekarang jadi 1,2, Y0-nya jadi 1,2. Gradiennya, X0-nya bukan 1,2, X0-nya adalah 0,2, Y0-nya adalah minus 0,2. Gradiennya ini 1,2, ini 1,2. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini adalah titik 0 awalnya, 0,2, minus 0,2. Ini adalah gradiennya. Gradien X, gradien Y. Gradiennya sama-sama 1,2.
Jadi ini adalah persamaan untuk mengubah dari X ke H, ini persamaan untuk mengubah dari Y ke H. Jadi kita sudah punya persamaan-persamaan tersebut, kita masukkan ke persamaan utamanya lagi. Ya, persamaan utama itu persamaan yang mana? Persamaan yang ini. Persamaan utama awal. Oke, dari situ kita bisa mendapatkan fungsi GH yang baru. Fungsi GH yang baru itu merepresentasikan garis ini. Seperti itu. Lalu kita lakukan turunan pertama sama dengan 0. Ya. Ini kita dapat bahwa H bintangnya step selanjutnya adalah 1. Jadi dari sini ke sini nilai stepnya adalah 1. Seperti itu. Lalu kita cari nilai XY di sini yang baru dengan memasukkan nilai H itu ke persamaan ini. Kita dapatkan bahwa nilai X-nya adalah 1,4, nilai Y-nya adalah 1. Ini adalah koordinat titik ini ya. Seperti itu. Dan seterusnya, sampai kita bisa mendapatkan titik optimumnya. Titik optimumnya yang benar itu kalau berdasarkan analitik adalah X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Begitu. Itu adalah proses steepest ascent, guys. Oke. Sebelum kuisnya saya mulai, oke, apakah ada pertanyaan di sini? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang apa ya? Ya, ke slide sebelumnya, Pak. Kalau Nah, itu yang dou F per dou X sama dengan 2 kali minus 0,2. Nah, itu persamaannya dapat dari mana ya, Pak? Mana yang mana ini? Ini. Ya, itu yang gitu. Ini ya, benar ya? Ya, benar. Dou F per dou X itu adalah turunan pertama fungsi ini. Turunan pertama fungsi ini terhadap X. Jadi, misalkan ya, ini fungsinya adalah 2XY plus 2X minus X kuadrat minus 2Y. Dou F per dou X-nya itu ya, ini diturunkan terhadap X. Berarti 2XY kita turunkan terhadap X, itu jadi 2Y ya. Oke, 2X kita turunkan terhadap X jadi 2. X kuadrat kita turunkan jadi terhadap X jadi 2X. 2Y kuadrat kita turunkan terhadap X jadi 0. Seperti ini, jadi persamaan seperti ini. Oke, kalau kita masukkan titik titik pertama kita, titik ini ya, titik 1 ini 0,2 minus 0,2, yaitu tinggal memasukkan nilai X dan Y ini ke persamaan ini. 0,2 minus 0,2. Kita masukkan, hasilnya 1,2. Kebayang? Kebayang, Pak. Makasih, Pak. Nah, kalau yang dou F per dou Y, ya ini diturunkan terhadap Y. Seperti itu. Itu directional derivative seperti itu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ini apa? Inisial guesnya tuh harus selalu 0, Pak ya? Initial guess-nya kenapa? Harus selalu 0 atau boleh yang lain? Ini contohnya ya, ini initial guess-nya. Kita pakai minus 1,1. Ini termasuk hal, initial guess itu, termasuk salah satu hal yang nanti akan saya infokan di awal. Kalau misalkan memang ada soal seperti ini, gitu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silakan. Mau tanya lagi, Pak. Kalau ini kan iterasi ke 1, 2. Ini kan iterasi kedua. Kalau iterasi ketiganya nanti dou F per dou X-nya jadi F-nya itu F yang mana ya, Pak? F-nya tetap yang ini ya. Dou F, jadi kita yang selanjutnya di titik kedua ini ya, itu yang kita lakukan adalah mencari directional derivative terlebih dahulu ya. Mencari directional derivative terlebih dahulu. Persamaan directional derivative-nya itu kan sudah punya ya. Dou F per dou X-nya itu seperti ini. Dou F per dou Y-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai di titik nomor 2 ini. Titik nomor 2 itu berarti nilainya adalah 1,4,1. Kita masukkan ke sini. 1,4,1 tadi. Kita masukkan ke sini. Kita bisa mendapatkan nilai dari dou F per dou X dan juga dou F per dou Y.
Ya, kita dapatkan do f per do x dan juga do f per do y. Oke, itu menjadi vektor directional derivative kita. Oke, vektor directional derivative kita di titik 2 ini. Seperti itu. Setelah itu kita cari persamaan satu dimensi ke arah vektor directional derivative tersebut. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Misalnya kita tanpa menentukan titik awal terlebih dahulu, jadi langsung nggak bisa. mencari nilai X, Y Nggak bisa, yang nggak bisa. mengakibatkan turunan berada itu langsung 0, Pak. Bagaimana, Pak? Maksud kamu, Jadi langsung langsung, Pak. Iya, tanpa kita dari turunan menyusuri pertama X sama, nah ini tuh masalahnya, ini ada dua variabel ya. Oke, ini masalahnya kita punya dua variabel. Kita punya variabel X dan kita punya variabel Y. Nah, kalau pakai cara seperti itu, turunan pertama sama dengan 0, itu ada kemungkinan nanti, ini jadinya bukan analisis numerik ya. Itu jadinya analitik, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan itu terjebak di saddle point itu besar. Bayangin. Ya, baik, Pak. Karena memang kalau misalkan numerical analysis itu kita harus ngikutin step-step yang ada seperti itu. Kalau yang kamu lakukan jadinya nanti analytical itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Kan iterasinya kita lakukan sampai ketemu titik max atau minnya ya, Pak, titik optimumnya. Harusnya seperti itu, atau sampai jumlah iterasi yang ditentukan, atau sampai error relatif yang error relatif yang bisa diterima seperti itu. Oh iya, Pak. Tapi gimana caranya kita tahu itu udah titik optimumnya ya, Pak? Kalau kita cek, kalau di titik optimum itu turunan directional derivative-nya harusnya 0,0. Do f per do x-nya harusnya 0, do f per do y-nya harusnya sama dengan 0. Itu titik optimum harusnya kayak gitu. Oh, tapi boleh nanya lagi nggak, Pak? Salah. Ini tadi yang di slide apa ya? Slide sebelum ini. Yang mana? Ini? Yang sebelum ini, Pak. Iya, itu kan turunan terhadap X sama Y-nya udah 0, Pak. Bukan, Pak, maaf. Oh, bukan. Yang ini bukan turunan X sama Y-nya sama dengan 0, tetapi garis satu dimensi, ya, garis satu dimensi yang saya buat berdasarkan arah directional derivative itu sama dengan 0. Kebayang nggak nih? Beda ini. Jadi, Pak, maaf, Pak, maksud saya bukan slide yang ini, Pak. 2 slide setelah ini, Pak, coba. Mana ini? Bukan. Yang mana ya, Pak? Oh, yang gradient Hessian atau gimana? Oh, bukan, Pak. Gimana ya? Yang udah contoh soal, Pak. Oh, contoh soal, tapi slide kedua. Slide kedua ini maksud kamu? Ini kalau yang ini ya, sebentar. Kalau yang ini kelihatannya baiknya yang ini nggak usah kalian lihat. Itu yang bagian tersebut itu nggak usah dinilai. Itu kayak dia ngecek analytical-nya dulu, gitu loh. Titik optimumnya di mana? Secara analytical. Oke. Di sini tidak ada turunannya sama sama dengan 0 itu nggak ada. Turunan do f per do x-nya langsung sama dengan 0, do f per do y-nya sama dengan 0 nggak ada. Kecuali ini ya. Kalau yang ini karena dia pakai analytical. Nah, tapi kan di metode kita nggak pakai analytical kan. Gitu. Ya. Jadi hasil akhirnya itu di titik optimum, do f per do x-nya akan 0, do f per do y-nya akan 0. Seperti itu. Nah, kalau di titik-titik selain optimum, do f per do x-nya akan nilai tertentu, do f per do y-nya akan nilai tertentu. Itu adalah nilai gradient kita, nilai directional derivative kita. Seperti itu. Oke.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Ini sebentar. Saya stop share. Oke. Oke. Sekarang saatnya quiz ya. Mungkin silakan ini Kadek dan juga para Madina. Baik, Pak. Saya stop ya ini recording.